Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Muktadir. Saya dari kelas PAI 6H, NIM saya 201230 132. Baiklah, di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil review book chapter yang dimana saya membahas tentang al-nahi atau larangan. Baiklah, langsung saja kita masuk kepada pembahasan yang pertama, yaitu tentang pengertian al-nahi. Terdapat 3 definisi menurut para ulama ushul fiqh. Yang pertama yaitu dari Al-Isnawi. Menurutnya yaitu perkataan yang menuntut ditinggalkannya suatu perbuatan sebagai dalil yang bersifat primer atau dalalah aulia. Terus pendapat yang kedua yaitu dari Al-Bukhari, yaitu perkataan yang menuntut ditinggalkannya perbuatan dengan cara penguasaan atau istilah. Dan pendapat yang ketiga yaitu dari Ibnu Badran Al-Hanbali, yang kemudian dikutip dan dipilih oleh Al-Syafuni, yaitu perkataan insya'i dari pihak yang lebih tinggi kedudukannya kepada pihak yang lebih rendah, menunjukkan tuntutan untuk menghentikan suatu perbuatan dari arah keunggulan dan kekuasaan atau al-ulu wa al-istilah. Kesimpulan pengertiannya yaitu al-nahi itu adalah tuntutan atau talab untuk meninggalkan suatu perbuatan yang bersumber dari pihak yang memiliki wewenang, yang disampaikan melalui lafal atau susunan kalimat yang menunjukkan larangan. Sigat atau bentuk kata yaitu berasal dari kata kerja mudhari yang didahului huruf lam al-nahi. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan saya yaitu pada klasifikasi al-nahi. Para ulama ushul fiqh diantaranya Al-Ghazali, Al-Amidi, dan selain keduanya membagi al-nahi itu berdasarkan mujibnya atau hal yang melatar belakangi larangan menjadi 7 macam, yaitu yang pertama al-tahrim atau pengharaman, yaitu larangan yang menunjukkan hukum haram. Contohnya dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-An'am yang berbunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan sesuatu sebab yang benar. Dan yang kedua al-karahah atau kemakruhan, yaitu larangan yang menunjukkan hukum makruh. Dan yang ketiga yaitu al-du'a, yang merupakan doa atau permohonan, yaitu larangan yang bermakna doa dari hamba kepada Tuhannya. Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Ali Imran ayat 8 yang bunyinya, ya Tuhan kami, janganlah engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan setelah engkau beri petunjuk kepada kami. Bentuk ini merupakan doa yang keluar dari pihak yang lebih rendah kepada pihak yang lebih tinggi. Dan yang keempat yaitu al-irsyad, yang merupakan petunjuk atau bimbingan, yaitu larangan yang bermaksud memberikan arahan atau bimbingan. Contohnya dalam firman Allah Subhanahu wa taala Quran surah Al-Maidah ayat 101 yang berbunyi, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan hal-hal yang jika diterangkan kepadamu akan menyusahkan kamu. Larangan di sini untuk memberikan petunjuk kepada orang yang beriman agar tidak mempersulit diri. Dan yang kelima yaitu al-tahkir atau merendahkan maupun penghinaan, yaitu larangan yang bertujuan untuk merendahkan atau meremehkan sesuatu. Contohnya dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Hijr ayat 88 yang berbunyi, dan janganlah kamu tunjukkan kedua matamu kepada apa yang telah kami berikan kepada golongan-golongan dari mereka. Larangan di sini bukan berarti haram, melainkan untuk menunjukkan betapa tidak bernilainya kesenangan dunia yang dimiliki orang-orang kafir. Yang keenam yaitu bayan al-akibah atau menjelaskan akibat, yaitu larangan yang bertujuan untuk mengingatkan tentang akibat buruk dari suatu perbuatan. Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Ibrahim ayat 42 yang berbunyi, dan janganlah kamu mengira bahwa Allah lalai dari apa yang diperbuat oleh orang-orang yang zalim.
Ini dimaksudkan untuk menjelaskan bahwa akibat kezaliman akan mendatangkan siksaan. Dan yang terakhir, yang ketujuh, yaitu al-yas, atau putus asa maupun melemahkan harapan, yaitu larangan yang bermaksud mematahkan harapan. Contohnya, firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Tahrim ayat 7 yang berbunyi, "Janganlah kamu meminta maaf pada hari ini, sesungguhnya kamu hanya akan mendapat balasan dari apa yang telah kamu kerjakan." Larangan di sini menunjukkan bahwa tidak ada lagi harapan bagi orang-orang yang berdosa pada hari pembalasan. Baiklah, kita akan lanjut kepada pembahasan yang seterusnya, yaitu pertama, penunjukan al-nahi terhadap hukum tahrim. Persoalan mendasar dalam pembahasan al-nahi adalah apakah al-nahi secara aslinya menunjukkan hukum tahrim atau haram, ataukah malah karahah atau makruh. Dalam hal ini, para ulama terbagi menjadi beberapa pendapat. Pendapat yang pertama yaitu dari jumhur ulama atau mayoritas, termasuk Imam Syafi'i, Imam Malik, dan Imam Ahmad bin Hambal, berpendapat bahwa al-nahi menunjukkan hukum tahrim secara aslinya. Imam Syafi'i secara tegas menyatakan apa yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka larangan itu pada dasarnya menunjukkan tahrim, hingga datang dalil yang menunjukkan bahwa apa yang dimaksud adalah selain tahrim. Ulama Hanafiyah berpandangan bahwa al-nahi menunjukkan tahrim apabila dalil yang melarang berkualitas pasti ketetapannya dan pasti penunjukannya. Sementara jika dalil tersebut tidak pasti ketetapannya atau tidak pasti penunjukannya, maka menunjukkan karahah al-tahrimiyah atau makruh yang mendekati haram. Pendapat rajih atau yang terkuat yaitu mengikuti jumhur ulama. Dipandang paling kuat karena secara kaidah bahasa Arab, al-nahi ditetapkan untuk menunjukkan tuntutan meninggalkan perbuatan secara mutlak dan tegas. Baiklah, kita lanjut kepada pembahasan yang selanjutnya, yaitu penunjukan al-nahi terhadap al-faur atau segera dan al-tikrar atau senantiasa. Persoalan selanjutnya yang menjadi bahan diskusi para ulama adalah apakah al-nahi menunjukkan al-faur atau keharusan segera meninggalkan larangan, dan al-tikrar atau larangan senantiasa berlaku setiap saat ataukah tidak. Dalam hal ini terdapat dua pandangan utama di kalangan ulama. Pendapat pertama dikemukakan oleh Al-Razi dan Al-Baidawi dari kalangan Syafi'iyah yang menyatakan bahwa al-nahi tidak menunjukkan al-tikrar dan al-faur. Hal ini karena al-nahi terkadang tidak berulang, sebagaimana perintah dokter kepada pasiennya, "Jangan kamu minum susu dan jangan kamu makan daging." Perintah ini berlaku sekali, bukan selamanya. Ini menunjukkan bahwa secara hakikat al-nahi bersifat mustar, memiliki makna ganda antara al-as dan al-majas, sedangkan kandungan al-as dan al-majas dalam konsep bersama adalah mustahil, sehingga al-nahi tidak menunjukkan salah satu dari keduanya kecuali dengan karinah. Pendapat kedua yang merupakan pandangan jumhur ulama dari kalangan Syafi'iyah, Al-Amidi, Ibnu Al-Hajib, dan Al-Qarafi Al-Malikiyah menyatakan bahwa al-nahi menunjukkan al-tikrar dan al-faur. Al-Amidi menyatakan telah sepakat para berakal bahwa al-nahi menuntut untuk senantiasa menghentikan perbuatan yang dilarang, berbeda dengan pendapat sebagian orang yang menyimpang. Baiklah, kita akan lanjut kepada pembahasan yang selanjutnya, yaitu yang ketiga, al-nahi dan kaidah fasad atau butlan. Persoalan yang paling banyak menimbulkan perdebatan atau ikhtilaf di kalangan ulama yang memiliki dampak luas dalam masalah-masalah fikihiyah, khususnya di bidang muamalat, adalah apakah al-nahi mengimplikasikan fasad atau kerusakan atau cacat hukum atau butlan atau kebatalan dari suatu perbuatan yang dilakukan bertentangan dengannya. Para ulama usul fiqh sepakat bahwa al-nahi dalam al-umur al-hisiyah atau hal-hal yang bersifat indrawi atau material seperti al-zina atau perbuatan zina, dan al-qad atau pembunuhan, minum khamar, dan khibah atau mengumpat menunjukkan fasad dan butlan terhadap perbuatan tersebut. Sebab al-nahi terhadap al-af'al al-hisyah menunjukkan bahwa perbuatan itu keji secara zatnya, dan tidak ada dalil lain yang menetapkan bahwa kekejian itu bermakna lain selain maknanya secara zatnya. Oleh karena itu, al-nahi terhadapnya tidak mengandung arti lain. Selain itulah larangan secara zat, bukan untuk makna lain. Baiklah, mungkin hanya segitu yang dapat saya sampaikan. Dapat saya simpulkan bahwa al-nahi itu adalah tuntutan meninggalkan suatu perbuatan dari pihak yang lebih tinggi. Dan ada 7 jenis larangan. Yang pertama yaitu tahrim, yang kedua yaitu karahah, yang ketiga yaitu du'a, dan yang keempat itu irsyad, dan yang kelima yaitu
tahkir, dan yang keenam itu bayan al-akibah, dan yang ketujuh itu al-yas, dan tahrim yang paling utama. Dan menurut ulama jumhur dan pendapat rajih, larangan pada asalnya berarti haram kecuali ada dalil lain. Dan jumhur berpendapat bahwa larangan berlaku segera atau al-faur dan terus-menerus atau al-tikrar, bukan sekedar sementara. Dan dampak pelanggaran bisa fasad atau cacat bisa diperbaiki, atau butlan atau batal total. Beda pandangan antar mazhab. Baiklah, segitu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika